Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Hidup itu sejatinya merupakan suatu perjalanan, baik dengan tujuan maupun tanpa tujuan. Oleh karena itu perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan bisa juga dimaknai sebagai gambaran perjalanan hidup orang-orang percaya yang oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah keluar dari tanah perbudakan dosa menuju ke tanah perjanjian surga yang mulia. Perjalanan hidup orang-orang percaya itu jelas tidak mudah. Ada suka dan duka, ada tawa dan air mata. Terkadang mau tidak mau harus melewati berbagai kepahitan hidup yang menyesakkan hati sebelum menikmati manisnya hidup yang penuh kebahagiaan. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel yang harus melewati Mara sebelum sampai ke Elim. Mara adalah tempat perhentian pertama bangsa Israel setelah keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau, serta melewati padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu tanpa mendapat air. Rasa haus harus mereka tanggung dengan suatu pengharapan untuk segera menjumpai tempat yang berair sejuk. Oleh karena itu, Mara menjadi tempat yang memberi pengharapan bagi bangsa Israel untuk bisa terbebas dari rasa haus yang sangat menyiksa dan melemahkan raga. Tetapi pengharapan bukanlah kenyataan. Karena meskipun di Mara sejatinya memang ada air, namun air tersebut tidak bisa diminum berhubung rasanya pahit. Keluaran pasal 15 ayat 22 dan 23. Mara, begitulah tempat berair pahit tersebut disebut orang-orang. Mara dalam bahasa Ibrani memang berarti pahit, sepahit kenyataan yang jauh dari pengharapan. Itulah sebabnya bangsa Israel lalu bersungut-sungut kepada Musa dan berkata, "Apakah yang akan kami minum?" Keluaran pasal 15 ayat 24. Musa segera merespon sungut-sungut bangsa Israel tersebut dengan memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup melakukan segala perkara. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Keluaran pasal 15 ayat 25 dan 26. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya Tuhan adalah Allah Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang tidak mungkin sekalipun menurut pandangan manusia. Tidak ada yang mustahil baginya. Air yang pahit pun sanggup diubahnya menjadi manis, sehingga air yang semula tidak dapat diminum kemudian berubah menjadi minuman yang dapat memupus rasa haus yang menyiksa dan melemahkan raga. Oleh karena itu, alih-alih bersikap seperti bangsa Israel yang memilih untuk bersungut-sungut, maka marilah kita bersikap bijaksana seperti Musa yang memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita dari segala kepahitan hidup di sepanjang perjalanan di dunia.
Perjalanan hidup terus berlanjut. Bangsa Israel tidak menetap selamanya di Mara, namun mereka terus melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu ke tanah perjanjian Kanaan. Keluaran pasal 15 ayat 27 secara rinci memberi catatan berikut. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Elim dalam bahasa Ibrani berarti pohon besar. Nama ini jelas mengacu pada banyaknya pohon besar yang ada di sana. Di Elim inilah bangsa Israel kembali berkemah setelah sebelumnya mereka berkemah di Mara. Sehingga Elim menjadi tempat perhentian kedua bagi bangsa Israel setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun yang gersang tanpa air, suatu perjalanan hidup yang penuh derita dan nestapa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan terus menjaga serta memeliharanya dengan penuh kasih. Di Mara, air yang pahit diubahnya menjadi manis, dan di Elim disiapkannya 12 mata air serta disediakannya secara berlimpah 70 pohon kurma. Perhatikanlah bahwa mata air di Elim yang berjumlah 12 tepat seperti jumlah suku bangsa Israel, sehingga setiap suku tersebut tidak perlu berebut untuk mendapatkan air minum bagi mereka masing-masing, karena selalu ada kecukupan dalam berkat yang Tuhan limpahkan kepada umat yang dikasihinya. Demikianlah cara kerja Tuhan yang dahsyat luar biasa. Ada Elim setelah Mara. Hal ini mengajarkan bahwa apabila kita senantiasa setia mengikuti jalan Tuhan, maka air mata dihapusnya dan digantinya dengan mata air. Ya, air mata berubah menjadi mata air, derita berubah menjadi pesta, ratap tangis berubah menjadi canda tawa bahagia, duka cita berubah menjadi sukacita. Jadi ingat hal ini baik-baik. Ada Elim setelah Mara.